Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Pak Omar dan Pak Andri dan rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Pamot 1, yang terdiri dari saya Fayana, Raisa, Ranjas, Bayuhanan, dan Syakil, yang akan mempresentasikan terkait dengan disaster relief operation post-massive cyclone in Bangladesh. Next. Berikut adalah table of content kami. Next. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, khususnya badai atau cyclone disaster. Dalam 53 tahun terakhir sudah terjadi 24 badai besar termasuk 5 severe cyclones kategori 3 to 5 sejak tahun 1995. Ketika bencana terjadi, bantuan untuk beberapa hari pertama, namun untuk skala besar mereka sangat bergantung pada bantuan asing. Nah, masalahnya adalah bantuan asing seringkali menghadapi berbagai kendala logistik, mulai dari kerusakan infrastruktur, keterbatasan transportasi, biaya terbatas, sampai potensi keterlambatan. Caranya merancang strategi logistik yang setelah badai ini dengan kondisi infrastruktur yang rusak dan juga sumber daya yang terbatas pada Bangladesh. Next. Selanjutnya kita masuk ke dalam konteks masalah yang lebih spesifik. Bangladesh, terutama di daerah pesisir selatan, sangat rawan terhadap bencana seperti siklon, banjir, dan juga runtuhnya infrastruktur. Dan dalam simulasi ini, jalan dan jembatan banyak yang hancur, banjir besar menyebabkan ribuan rumah terendam, dan juga banyak komunitas yang menjadi terisolasi, sehingga mereka tidak bisa dijangkau oleh bantuan darurat. Dari sisi kebutuhan, diperkirakan tiap orang membutuhkan 1 kilogram bantuan per hari, dengan target 2 juta penduduk terdampak selama 40 hari. Total kebutuhan bantuan mencapai 80.000 ton atau sekitar 2.000 ton per harinya. Maka prioritas logistik utamanya adalah untuk memastikan pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan konsisten ke daerah-daerah yang paling membutuhkan meskipun banyak infrastruktur rusak dan juga. Next, ini adalah masalah distribusi bantuan kemanusiaan dengan wilayah fokus provinsi di selatan Bangladesh, tandai dengan peta warna merah. Populasi terdampak sekitar 2 juta, jenis bantuannya tempat tinggal, obat, bahan makanan, durasi bantuannya sekitar 40 hari, dengan kebutuhan orang 1 kilo per hari dengan total 80.000 ton, dengan kriteria tepat waktu 2.000 ton per hari yang harus dikirim. Untuk distribusi awal 5 hari pertama itu 10.000 ton, untuk distribusi selanjutnya hanya 70.000 ton dikirim melalui bantuan internasional. Boleh di next? Next. Untuk untuk lingkup model itu ada inklusi, di mana ini fokus pada logistik luar, jenis transportasinya pesawat dan kapal laut, simulasi fokus pada efisiensi biaya. Untuk eksklusinya, distribusi domestik dalam Bangladesh, manajemen stok dalam negeri secara detail, aspek kemanusiaan lainnya. Beri next. Untuk asumsi-asumsi model, kita membuat definisi satu entity adalah 1 ton relief aid. Kita membuat fixed capacity untuk setiap vehicle dan operational constraint-nya. Kita membuat consistent demand yaitu 2.000 ton per hari. Ada cost parameter berdasarkan vehicle-nya dan availability vehicle-nya kita asumsikan available as needed. Kita juga mengasumsikan modelnya itu berjalan dengan smooth tanpa ada delay atau random failure. Ini hasil modelnya di Simio, simulasi periodenya adalah 40 hari dan volume aid-nya itu 8.000 ton untuk 2 juta orang, 10.000 untuk dari local stock dan 70.000 dari international aid. Ini adalah entitasnya, key komponennya ada entitas, source, servers yang berupa proses loading dan unloading, ada vehicle dan juga ada sink, yaitu di mana aid-nya mencapai destinasi. Kemudian ini merupakan detail proses untuk model konsep kita dari source-nya dari inflow, local stockpile supply, dan Singapore supply. Terus kemudian ada loading servers-nya, ada transportation sebagai path, dan unloading operation sebagai loading servers. Nah, di sini juga ada final destination sync-nya, good destination atau bantuan yang terkirim. Juga ada tally untuk total ton dari total goods delivered. Itu juga ada semioling dari model kami. Next. Kemudian ini merupakan
perbandingan dari transportasi yang kami bikin, yaitu dari pertama helikopter, dari fase 1 sampai 5 hari. Lalu untuk fase selanjutnya menggunakan pesawat dan juga kapal. Di sini juga ada price simulation strateginya, serta advantage maupun disadvantage dari tiap kendaraan yang kami pakai. Next. Selanjutnya kita melakukan model testing dan accuracy assurance yang hasilnya itu simulationnya itu sudah closely matches expected aid volumes dan timing. Kemudian dari resource constraint dan routing behaviors-nya itu sudah dimodel secara akurat dan flow dari prosesnya itu sudah konsisten secara logical dan memiliki throughput yang stabil. Next. Kemudian ini resultnya dengan grand total cost-nya itu 121.812.472. Dan ini artinya relief supply itu incurs over 121 million units di total operational cost-nya dengan 10% idle cost yang berasal dari resource yang tidak aktif bekerja. Next. Kemudian ini analisis dan insight dari kelompok kami dari sisi volume and stability of goods delivery, dari system capacity and goods distribution, dari transportation efficiency, dan juga dari cost and resource efficiency. Dan beberapa poin yang penting adalah bahwa dari model yang kami buat itu sudah stabil secara delivery dan bisa mendeliver dalam jumlah yang besar dan high success rate, namun terdapat beberapa bottleneck yang terjadi. Next. Berikut merupakan comparison of transportation and cost effectiveness. Di sini ada transportation issues dan cost effectiveness problems, dan preliminary recommendations-nya yaitu investigate and optimize ride station, analyze travelers routes, address input buffer build-up, improve resource scheduling, dan track entities still in the system. Overall comparison and implications for humanitarian relief, 10.000 tons will be supplied from domestic stockpiles. Chittagong 30%, Dhaka 40%, Kulna 20%. Boleh di next. Berikut adalah conclusion dan recommendation for improvement. Boleh di next. Berikut adalah citasi, referensi, dan appendix yang kita gunakan. Boleh di next. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.